Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 26. 2 Korintus 11 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu." Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang ayat ini, Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, Paulus mengalami berbagai macam penderitaan. Di dalam memberitakan Injil, Paulus berjuang sampai akhir. Di sini Paulus bercerita tentang bahaya yang terus mengancam nyawanya. Di antaranya Paulus rela didera, dipenjara, dan disalah mengerti orang. Tetapi semua derita dan bahaya yang Paulus alami tidak menghentikan langkahnya untuk mencapai tujuannya. Paulus tidak hanya semangat di awal, tetapi Paulus memperjuangkan sampai akhir. Paulus juga mengalami sukacita melihat banyaknya orang yang menerima pemberitaan, membuat semua perjuangan Paulus terbayar lunas. Hal ini mengingatkan kita, ketika kita ada hambatan, apakah kita tetap melangkah maju demi mencapai tujuan akhir? Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Ketika kita sebagai pengikut Tuhan, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, sikap kita harus sepenuh hati. Artinya, Tuhan menuntut suatu sikap yang benar-benar sebagai pengikut Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, jangan mengharapkan keuntungan. Caranya untuk kita sepenuh hati adalah dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu, Tuhan menuntut sikap kita. Yang kedua, sikap kita terarah kepada Tuhan. Artinya, sebagai pengikut Tuhan, maka Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi, yang berarti Tuhan mengontrol hidup kita, sehingga tidak ada siapapun yang dapat mengarahkan hidup kita. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita tidak perlu cemas akan hidup kita. Ini menyadarkan kita sebagai pengikut Tuhan membutuhkan ketaatan bahwa Kristus telah menebus kita. Yang ketiga, kerelaan hati kita. Artinya, sebagai pengikut Tuhan, Tuhan menempatkan kita di tengah kawanan serigala, tetapi Kristus menjadi seekor domba yang menerangi dunia. Maka dengan kerelaan hati kita menjadi bagian yang harus dilakukan sebagai pengikut Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, Rasul Paulus melatih dirinya untuk memandang hidup sebagai kesempatan untuk menyatakan imannya kepadanya. Dalam segala keadaan, Paulus merasa senang dan rela dalam kelemahan, seperti yang dikatakan melalui firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 10. Maka dari itu, ketiga hal ini harus menjadi perhatian kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.